Saling dorong terjadi saat anggota Ormas di Probolinggo menggeruduk kantor DPRD. Masa kecewa aspirasi mereka tidak dapat ditampung lantaran anggota dewan tidak ada di tempat. Diduga anggota DPRD Probolinggo sedang melakukan kunjungan kerja. Sedianya pengunjuk rasa menyampaikan kekecewaan mereka terkait penyelesaian PHK tenaga tidak tetap di RSUD Probolinggo. Tak kehabisan akal, masa pun menyegel ruang fraksi. Tidak mampu, tolong turun. Turun! Uang rakyat jangan dimakan poplok gitu dan keluarganya, Mas. Dia tahu dosa kok. Kalau bicara Islam tapi maling. Sangat kecewa banget. Saya sangat kecewa benar. Selanjutnya, kami besok hari Rabu mau tidak mau harus bertangan. Karena rakyat, wakil rakyat kita sudah tidak bisa kami bertanggung jawab sekarang ini. Permasalahan yang dibawa demonstran ini bermula ketika 128 pegawai tidak tetap mendapat pemutusan hubungan kerja lantaran tidak lolos seleksi. Pegawai yang di PHK pun berharap bisa mendapatkan pekerjaan di tengah tingginya kebutuhan ekonomi saat pandemi. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang mantan anggota Polda Papua Barat yang baru dipecat dari satuannya digerebek istrinya karena kedapatan selingkuh. Keluarga istri mengamuk dan menganiaya selingkuhan suaminya. Siapa di dalam? Oh tidak, siapa? Seorang wanita bersama keluarganya ini mengamuk tak keruan saat menjumpai suaminya tengah berada di sebuah kamar kos bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Keduanya didapati sedang berdua di kamar kos di kota Sorong, Papua. Pria ini berusaha menghalau istri dan keluarganya agar tak menganiaya wanita yang diduga selingkuhannya. Karena keributan tak kunjung reda, polisi yang tiba langsung membawanya ke Polres Sorong Kota untuk dimintai keterangan. Diketahui pria yang diduga berselingkuh tersebut merupakan mantan anggota Polda Papua Barat yang telah dipecat dari kesatuannya. Bahwa laporan tersebut ditangani oleh SPKT Polres Sorong Kota, tetapi pelaku adalah bukan lagi anggota Polri. Jadi pelaku memang dulu anggota Polri, tetapi kasus dugaan perselingkuhan ini kini masih ditangani Satreskrim Polres Sorong Kota. Pihak yang berseteru masih dimintai keterangan termasuk sejumlah saksi. Diduga terkena percikan api dari pembakaran sampah, gudang penyimpanan BBM di Kota Medan ludes terbakar. Api menyambar 7 rumah dan mengakibatkan kepanikan. Warga Jalan Ilenggang Nangka, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dikejutkan dengan kebakaran yang melanda gudang bahan bakar minyak. Sejumlah ledakan terjadi saat api melahap bangunan. Dahsyatnya kebakaran bahkan menyebabkan 7 rumah warga yang berada di sekitar lokasi ikut terbakar. 3 mobil warga juga hangus dilalap api. Panik dan kaget, seorang warga pun jatuh pingsan. Ia terpukul melihat rumahnya ludes dilalap api. Ada satu gudang dan beberapa rumah, lebih kurang 6 atau 7 rumah yang mengalami kebakaran dari mulai kerusakan ringan, sedang dan berat. Jadi saat ini masih berlangsung pemadaman oleh petugas Dinas Kebakaran Kota Medan. 15 mobil pemadam diturunkan untuk mengatasi kebakaran. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Api diduga dipicu percikan dari pembakaran sampah yang menyambar tangki di gudang BBM. Akibat kebakaran, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran kini ditangani jajaran Polsek Medan Labuhan. Jenazah korban ritual maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur dimakamkan. Isak tangis sanak keluarga mewarnai rumah duka korban. Sementara itu, salah satu korban selamat yang kini dirawat merupakan pimpinan Padepokan Tunggal Jati Nusantara.
Isak tangis keluarga korban ritual maut di Jember, Jawa Timur pecah saat jenazah pasangan suami istri tiba di rumah duka di Dusun Keranjan, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Kelima anak korban tak kuat menahan tangis melihat jasad kedua orang tuanya terbujur kaku. Kedua jenazah ini sebelumnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi untuk diotopsi bersama jenazah lainnya. Usai dimandikan dan disalatkan, warga langsung menghantarkan jenazah ke pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Tetangga mengaku korban dikenal ramah dan banyak berbuat baik bagi lingkungan sekitar. Padahal kehidupannya kalau kita lihat bahwa dari keturunannya, tapi dia masih bisa berbuat baik untuk kakaknya di sekitar. Untuk pekerjaan sendiri, kerjanya apa ini, Mbak? Ini adalah sales. Kita akan berdiskusi dengan Majelis Ulama Indonesia menyikapi ritual laut yang dilakukan di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Bersama dengan Sekjen MUI Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Amir Syah. Ya, malam Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Amir Syah, bagaimana pandangan MUI mengenai ritual laut yang berujung maut? Ya, pertama kita tentu prihatin sekali ya, yang sama mendalam dan menyampaikan rasa duka dengan peristiwa ritual maut renggut nyawa para pengikut di Jawa Timur ya. Karena itu kita menyampaikan dua hal ya. Pertama, peristiwa semacam ini kita harapkan tidak terulang lagi karena adalah bentuk ritual yang membuat risiko seperti yang terjadi ini menurut hemat saya harus dihindari. Dan karena itu Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa tahun 2005 pada Munas ke-7, yaitu ramalan dan segala bentuk khilafah itu diharamkan dalam Islam. Karena apa? Karena membuat sikap yang semacam khayalan, semacam khurafat yang kemudian membuat orang berangan-angan ya, sikap, perbuatan, pikiran yang berangan-angan itu dalam perspektif agama apapun tidak dibenarkan, khususnya dalam ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kita menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah diiming-iming dengan segala macam bentuk ramalan, perdukunan yang membuat masyarakat tersesat dalam keyakinannya atau menyimpang dalam keyakinannya. Karena itu agama mengajarkan kepada semua pemeluknya harus berpikir secara rasional ya dalam beragama. Kenapa? Karena agama itu bagaimanapun mengajak masyarakat untuk pada kedamaian, ya, ketertiban, kebahagiaan, sehingga terhindar dari segala macam bentuk malapetaka yang membuat manusia celaka di permukaan bumi ini. Begitu, Mas. Ya, Pak Amir Syah, lalu bagaimana peran dari tokoh agama ataupun pemuka agama setempat untuk memastikan sesungguhnya peringatan-peringatan disampaikan? Karena kita tahu kan sebelum tragedi ini terjadi, peringatan cuaca sudah disampaikan, beberapa orang sudah berupaya untuk melarang, namun ada saja keinginan yang kuat untuk melakukan tradisi laut seperti ini. Ya, betul ya, bahwa peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, para kiai, para ustadz itu memang betul sangat berperan. Nah, karena itu setiap kali kita menghimbau kepada masyarakat, baik melalui majelis taklim, melalui media sosial, yang sekarang ini media sosial sudah bisa dijadikan sebagai media untuk efektif
dan efisien dalam rangka memberitahu kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dengan rayuan ajakan oleh para peramal, para pendukun yang nyata-nyatanya membuat sebagian anggota masyarakat celaka ya, nauzubillah ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ke depan ajakan himbauan semacam ini tidak mudah masyarakat terpengaruh. Nah, oleh karena itu melalui dialog ini sekali lagi kami mengajak kepada masyarakat jangan mudah terpengaruh dengan ajakan iming-iming yang nyata-nyata bisa membuat diri celaka. Memang di satu sisi ini sudah merupakan musibah ya, tetapi kan musibah itu boleh kita katakan sesuatu yang secara ikhtiari harus kita berusaha menghindari kalau ada hal yang mencelakakan diri kita sendiri. Nah, karena itulah jangan sampai kita istilahnya menjemput takdir ya untuk membuat kita celaka. Jadi kehati-hatian, kepedulian kepada masyarakat harus kita nomor satukan, begitu Mas. Terima kasih Pak Amir Syah Tambunan dari Majelis Ulama Indonesia sudah berdiskusi bersama kami. Pemirsa, akibat banjir ada korban yang berjatuhan dan menghantam beberapa rumah. Kami hadirkan informasi saat lagi untuk Anda.